Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hifdhul Arif dari Forum News Network. Kejaksaan Agung menyatakan bahwa berkas perkara untuk dua orang anggota kepolisian yang didakwa terlibat dalam pembunuhan di kilometer 50 itu sudah lengkap dan siap disidangkan dan dalam waktu dekat akan segera disidangkan. Nah, tetapi banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang menarik mengapa meskipun mereka terlibat dalam kasus yang disebut unlawful killing oleh Komnas HAM, tetapi mereka ini masih tetap bertugas dan tidak ditahan. Saya akan mengajak Anda untuk berbincang diskusi dengan Sekretaris TP3, TP3 Tim Pemantau Peristiwa Pembunuhan kilometer 50, Pak Marwan Batubara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ya, Arif. tim pengawal ya, bukan tim pemantau ya, tepatnya ya Pak Marwan ya. Ya, oke Pak Marwan. Kalau nggak, ini bagaimana respon dari TP3 ini rencananya dengan Kejaksaan Agung yang hanya menyidangkan dua orang terdakwa? Ya, kita sangat prihatin, tapi sekaligus juga mengecam ya, seolah-olah ini negara, pemerintah, dan lembaga-lembaga penegak hukum itu melaksanakan fungsi tugas mereka itu tidak peduli dengan hukum yang berlaku. Jadi prinsipnya kita mengatakan bahwa apa yang sedang dilakukan oleh Kejaksaan Agung maupun Polri itu adalah proses hukum yang ilegal sebetulnya, melanggar hukum. Kenapa? Karena mereka mendasarkan proses penuntasan kasus ini tidak mengikuti aturan yang berlaku, terutama karena mendasarkannya pada laporan Komnas HAM yang mereka beri label sebagai laporan penyelidikan oleh Komnas HAM, lalu sebetulnya yang dilakukan adalah pemantauan. Jadi mestinya itu diberi judul laporan pemantauan. Nah, kalau itu hanya hasil pemantauan, maka penyelidikan itu belum pernah dilakukan. Kalau penyelidikan belum pernah dilakukan, maka Kejaksaan Agung maupun polisi itu sebetulnya melakukan langkah-langkah yang ilegal karena proses hukum itu mestinya dimulai dulu dengan adanya penyelidikan, dan ini belum pernah dilakukan oleh siapapun termasuk Komnas HAM atau Kejaksaan Agung. Maka kita mengatakan ini adalah proses yang ilegal. Oke, maksudnya apa yang Anda maksud dengan Komnas HAM itu tim pemantau, bukan penyidikan? Kalau nggak salah mereka menyebutnya sudah melakukan investigasi. Iya, karena pada dasarnya yang mereka lakukan selama ini, meskipun memanggil katanya begitu banyak pihak, lalu memiliki data katanya ribuan atau malah puluhan ribu video maupun percakapan yang terjadi saat pengejaran pengawal HRS itu pada proses kajian maupun penyusunan dari laporan itu sendiri tidak sepenuhnya digunakan. Jadi seolah-olah ini hiperbolis ya, mengatakan begitu banyak yang dipanggil, yang dilibatkan, kemudian data yang diproses, informasi yang didapat itu begitu juga banyaknya, tapi dalam analisis dan hasil kajian itu semuanya itu tidak digunakan. Boleh punya ribuan, puluhan ribu data, informasi, tapi faktanya itu tidak digunakan sepenuhnya. Karena apa? Karena memang laporan yang ingin mereka buat itu adalah laporan yang seolah-olah ini pesanan dari yang berkuasa, sehingga yang dihasilkan hanya laporan pemantauan. Dan mereka mendasarkan itu pada pasal 89 ya, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang HAM. Sementara kami meyakini dan sudah banyak menemukan informasi, data-data yang kami tuangkan dalam buku putih bahwa yang terjadi adalah pelanggaran HAM berat. Dan itu bisa dibuktikan nanti dengan apa yang kami tulis dalam buku putih itu, terutama terjadinya
perbuatan yang sifatnya itu atau kegiatan yang sifatnya itu sistemik atau meluas. Nah, kita bukan bicara sistemik dan meluas, tapi sistemik atau meluas. Nah, hanya dari sistemik saja kasus ini dilakukan oleh aparat negara, kita bisa menyimpulkan sebetulnya ini adalah pelanggaran HAM berat, tapi oleh Kejaksaan bukan oleh Komnas HAM ini direkayasa sehingga ini hanya sekedar pelanggaran HAM biasa, dan karena itu dan lalu di sisi lain mereka beri label dari laporan mereka itu sebagai hasil penyelidikan yang faktanya itu hanya laporan pemantauan. Oke, apa yang sangat berbeda dengan hasil temuan dari TP3 ini dan seberapa bagaimana sejauh mana bisa dipertanggungjawabkan bahwa fakta-fakta yang Anda punya itu validitasnya lebih valid dibandingkan dengan temuan dari Komnas HAM atau bahkan kepolisian? Terutama kalau kita bicara tentang pengadilan HAM berat, itu ada kategori bahwa suatu pelanggaran itu masuk dalam kategori HAM berat karena dilakukan secara sistemik, dan itu disebutkan di dalam pasal 18, 19, dan 20 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Nah, kategori dari suatu pelanggaran HAM berat diatur dalam undang-undang ini, dan kita menemukan itu terutama dalam hal sistemik. Sistemiknya itu adalah mulai dari sebelum terjadi pengejaran, adanya pemantauan di Megamendung, kemudian ada malah sebelum itu ada penurunan baliho, ada pelibatan dari Koopsus ya, dan lembaga di luar kepolisian, dan itu sebenarnya kalau dirangkai kita menemukan unsur sistemik dari apa yang dilakukan oleh aparat negara yang kami sebut itu bukan hanya oleh polisi, tapi coba digiring untuk bahwa ini hanya urusan polisi, dan coba fokuskan atau digiring untuk publik itu meyakini bahwa ini polisi dan pelakunya hanya 3 orang, 1 pun sudah mati gitu. Itulah yang saya kira sangat prinsip. Jadi unsur sistemik dari laporan Komnas HAM itu bisa kami buktikan. Tapi di sisi lain kami juga karena menerima laporan Komnas HAM itu dari Menko Polhukam, kami membuat analisis terhadap laporan itu sendiri, dan itu khusus satu bab kami bahas bagaimana rekayasa yang dilakukan Komnas HAM itu bisa dibaca, dan kami berharap nanti kalau memang mau terbuka, dan kami menantang sebetulnya semua lembaga penegak hukum termasuk juga DPR untuk mengadakan analisis terbuka terhadap buku kami ini, bahwa kami menemukan memang Komnas HAM itu melakukan rekayasa dan mungkin mereka ditekan atau terlibat dengan bersama pemerintah untuk membuat laporan yang sangat sumir, tapi sekaligus dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengadili 2 tersangka yang tadi Pak Arief sebutkan ya, sudah akan mulai katanya sudah P21 yang saya kira memang itulah penggiringannya. Ya, oke. Anda tadi bolak-balik menyebut soal buku putih. Ini kan sebelumnya Anda pernah bertemu juga dengan Presiden ya. Apakah buku putih itu sekarang sudah selesai? Sudah. Jadi bukunya mungkin nanti ini segera kami akan Nah, ya itu ya, kelihatan ya di depan badan Pak Anda itu kelihatan ya, oke. Ya. Ya, serahkan ke pemerintah yang sebetulnya tanggal 27 Mei yang lalu kami sudah resmi mengirim surat kepada Pak Jokowi karena tanggal 9 Maret yang lalu waktu kami diterima oleh Pak Jokowi di Istana Merdeka, beliau kami catat menyatakan 2 hal yang sangat penting. Yang pertama, komitmen dari pemerintah dan dalam hari ini Pak Jokowi ya untuk menuntaskan kasus ini secara adil, transparan, dan dapat diterima oleh publik. Itu yang nomor 1. Yang nomor 2, Pak Jokowi mengatakan bahwa pemerintah, Presiden siap menerima
temuan dan hasil kajian dari TP3 kapanpun itu secara resmi kalau kami sudah selesai dengan temuan dan kajian termasuk analisis kami. Nah, Ya. itu sebabnya kami tulis surat itu tanggal 27, tapi setelah 2 minggu itu tidak pernah ada jawaban apakah mau menerima sesuai janji atau seperti apa. Nah, memang hari Selasa minggu ini kami menerima surat dari Menko Polhukam. Sebetulnya yang menulis bukan ini ya, memang resmi dari kantor Polhukam, tapi yang menandatangani itu sekretaris kementerian kelihatannya, yang intinya menyatakan bahwa Polhukam menerima surat dari Pak Jokowi dan meminta supaya Polhukam menerima laporan kami tidak perlu ke Istana Negara. Jadi didelegasikan dari Presiden, didelegasikan ke Menko Polhukam, begitu ya? Betul, betul, Pak Arief. Oke. Nah, terus rencananya akan diserahkan kepada Menko Polhukam pada hari Selasa depan itu? Ya, saya kira karena memang Pak Jokowi sudah menyatakan tidak berminat menerima, lalu mempersilakan kepada Polhukam, Polhukam sudah kirim surat kepada TP3, maka kami akan coba follow up dan siap untuk menyerahkan buku itu, minimal supaya dilihat secara kasat mata dan jangan dibelokkan. Dalam buku ini semuanya tertulis dan tidak ada fitnah, untuk nanti bisa meyakinkan diri ya masing-masing, terutama Menko Polhukam dan Pak Jokowi, bahwa kami ini tidak main-main, dan kami kalau menyatakan bahwa laporan Komnas HAM itu sumir, itu bisa dibandingkan dengan apa yang kami temukan. Jadi kami tidak memfitnah, kami tidak omong kosong atau sekedar mengancam-ancam atau ngegos begitu ya, tapi ini silakan baca, Pak Mahfud silakan baca, apalagi Pak Mahfud ahli hukum. Tapi memang kami juga pernah menanggapi Pak Mahfud karena beliau waktu setelah tanggal 9 Maret bertemu di Istana Merdeka, Pak Mahfud sempat mengatakan bahwa kalau ingin menyatakan suatu pelanggaran pembunuhan itu pelanggaran HAM berat, maka harus masuk dalam kategori TSM, yaitu terstruktur, sistemik, dan masif. Sebetulnya di situ kami menyatakan bahwa Pak Mahfud itu melakukan kebohongan publik. Atau mungkin nggak tahu, tapi kita nggak yakin kalau yang namanya Menteri Polhukam dan apalagi latar belakangnya sebagai ahli hukum tidak tahu bahwa sebetulnya bukan TSM kalau ingin menyatakan pelanggaran itu sebagai pelanggaran HAM berat. Itu hanya masuk dalam variabel kalau kita ingin menilai di dalam proses pemilu terjadi pelanggaran. Jadi TSM itu hanya berlaku untuk masalah yang terkait di pemilihan umum. Tapi kalau bicara pelanggaran HAM berat, maka kategori yang perlu dibuktikan itu hanya 2, dan itu juga bukan istilahnya itu harus dua-duanya. Satu saja sudah cukup, yaitu apakah itu sistemik atau meluas. Dan kami dalam buku itu bisa menunjukkan bahwa ini memang terjadi secara sistemik. Maka kembali tadi kami menantang Pak Mahfud ya, sekaligus menuntut Presiden Jokowi untuk memerintahkan kepada Kejaksaan Agung dan juga kepada Polri, Bareskrim Polri untuk menghentikan proses yang sedang akan dilanjutkan ini dengan mengatakan bahwa tersangkanya ada 2. Karena apa? Karena dasar yang dipakai itu adalah ilegal, sementara di sisi lain kami mempunyai bukti-bukti dan ingin supaya ini diuji, dibuktikan secara publik bahwa temuan kami ini adalah sesuatu yang legal, yang bisa dipertanggungjawabkan, dan untuk itu supaya antara lain kami berharap yang namanya Komnas HAM itu mengulang apa yang sudah dilakukan untuk terjadinya proses penyelidikan, bukan seperti yang sudah dilakukan yaitu hanya sekedar pemantauan. Oke, yang prinsip mungkin apakah buku ini buku putih ini sebelum bisa nantinya akan dibuka ke publik setelah diserahkan ke Pak Mahfud MD, serahkan ke pemerintah melalui Pak Mahfud MD?
Ya, harapan kami memang karena diundang untuk menyampaikan temuan, ya kami sudah menjawab sebetulnya, meskipun itu diminta melalui penghubung ya, yang dalam surat Pak Mahfud hari Selasa yang lalu disebutkan, silakan kalau kapan TP3 siap, kami siap menerima. Untuk itu perlu berkoordinasi dengan seseorang yang disebutkan nama dan nomor teleponnya dalam surat tersebut, dan saya sudah menghubungi, kami sudah menghubungi, kami tinggal menunggu jawaban bahwa minggu depan itu harapan kami memang bukan cuma, ya kita sudah kecewa dengan ingkar janjinya Presiden, katanya mau menerima tapi melempar ke Pak Mahfud. Nah, jangan sampai nanti Pak Mahfud sudah menawarkan untuk ketemu, tapi akhirnya nanti belakangan tidak terjadi. Ya, jangan sampai mengulang ini ya. Tapi yang namanya pemerintah ini, kita juga ingin supaya mari menjalankan pemerintahan itu sesuai dengan aturan, dengan hukum. Jangan mentang-mentang berkuasa itu seenaknya saja ya. Aturan dilanggar, lalu publik diminta untuk percaya. Saya kira itu sesuatu yang harusnya segera diakhiri. Ya, kita bisa dapat gambaran itu berapa tebal buku putih tadi dan apa saja isinya dari buku putih itu, Pak Marwan? Ya, tebalnya ini sekitar 352 halaman. Oke. Baik, isinya ada 5 bab. 5 bab itu ya kita bicara pendahuluan itu biasalah. Kemudian ada kronologi peristiwa pembunuhan. Nah, disinilah ya dalam bab 2 ini kita bisa menunjukkan adanya kegiatan atau pelanggaran yang sistemik tadi. Yang itu masuk kategori HAM berat sesuai dengan pasal 18, 19, 20 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM berat. Kemudian yang ketiga tentang pengadilan HAM, bukan pengadilan HAM berat. Ketiga itu tentang profil korban yang 6 orang itu. Keempat, bab 4 tentang analisis dan pendapat hukum. Ya, ini kita menganalisis. Nomor 4 itu adalah anotasi laporan Komnas HAM. Jadi anotasi ini sifatnya kami membaca laporan Komnas HAM, lalu kami analisis dan kami uraikan tentang terutama adanya untuk tidak mengatakan manipulasi, rekayasa ya, untuk menunjukkan, mengarahkan bahwa ini hanya sekedar pelanggaran biasa. Lalu bab 5-nya tadi analisis dan pendapat hukum. Itu terutama nanti kita membahas tentang hal-hal yang terkait dengan Undang-Undang HAM nomor 39 tahun 99 dan Undang-Undang Pengadilan HAM nomor 26 tahun 2000. Lalu ada lampiran-lampiran, termasuk ada gambar-gambar bagaimana misalnya di Megamendung itu pernah ditangkap aparat negara yang punya lebih dari 5 identitas ya. Ya biasanya kalau sudah punya 5 kayak begitu tuh kita bisa asosiasikan ini intel ini gitu ya, atau dari BIN ya, mungkin tapi ya sampai 5 seperti itu ditemukan dan kita muat gambar-gambarnya antara lain. Oke, baik. Jadi kalau kita sebut kira-kira apakah TP3 ini melihat 2 orang yang akan disidangkan ini hanya semacam tumbal orang yang dikorbankan atau mereka sebenarnya juga termasuk pelaku itu? Itu sangat jelaslah Pak Arief ya. Jadi itu juga sebabnya ini kan rasa kemanusiaan, rasa keadilan kita itu terusik ya. Jadi kembali lagi kita melihat bagaimana arogansi kekuasaan dipertontonkan, mentang-mentang berkuasa itu hukum tidak dianggap, lalu rakyat disuruh menerima begitu saja. Dan saya kira TP3 dan kita semua, saya kira kalau masih waras ya, menggunakan akal pikiran seperti yang juga Rocky Gerung sebutkan ya, kita tidak mau masuk kolam untuk sekedar menerima apa yang disuguhkan, padahal itu penuh kebohongan dan rekayasa. Itu sebabnya kita berharap nanti dari buku putih ini timbul kesadaran dari masyarakat
minimal untuk tidak menerima begitu saja apa yang disuguhkan atau dipertontonkan oleh penguasa, tapi sekaligus juga kepada penguasa itu untuk kita sadarkan, sudahlah berhenti untuk terus merekayasa dan membodohi publik, melakukan berbagai rekayasa hukum. Ya. Nah, kalau dari di situ di buku putih itu apakah tim juga menyebutkan secara spesifik mereka-mereka yang terlibat atau hanya semacam indikasi dan dugaan saja? Sebetulnya kita mengindikasikan saja, tapi dari situ sebetulnya kan banyak di kalangan orang-orang terdidik atau yang memang bergerak di bidang masing-masing itu bisa menyimpulkan sebetulnya siapa ini gitu. Ya, jadi karena nanti juga bisa jadi delik ya kalau kita sudah menyebut. Kalau kita bicara aparat negara itu kan jelas nanti orang bisa, wah ini bukan cuma polisi nih, ada yang lain ini gitu. Apalagi juga kita menyebut tentang Koopsus yang dibentuk atas Perpres kalau tidak salah. Pokoknya ada surat dari Presiden tentang pembentukan tim ini dan mereka terlibat. Ya kan, yang banyak jadi bahan tertawaan itu kan tentang Pak Dudung itu kan jenderal ya. Itu sebetulnya tidak perlu jenderal untuk menurunkan baliho. Oh, oke. Tapi jadi Pangdam Jaya ya? Ya, ngapain Pangdam sampai ini? Padahal cukup dengan aparat yang biasa di Pemda itu. Saya sampai lupa namanya itu. Oh, Satpol PP. Satpol PP. Satpol PP aja cukup. Kenapa harus ini gitu kan? Ya. Oke. Jadi artinya ini rencananya Selasa depan ini, pekan depan ini akan diserahkan kepada Pak Mahfud MD. Setelah itu nanti akan ada bedah publik ya untuk buku putih ini. Launching buku insya Allah. Launching buku. Jadi artinya publik bisa mengakses buku ini ya? Insya Allah. Oke. Insya Allah nanti. Oke. Apakah ada dalam bentuk PDF mungkin yang bisa diakses oleh publik? Karena kalau sekarang kan biasanya musimnya begitu, lewat PDF, bukan lagi buku dalam bentuk yang tebal seperti tadi. Insya Allah itu juga sudah dalam rencana kami, tapi memang ada urut-urutannya. Jadi pertama memang karena diminta resmi, apalagi yang minta itu kan sebetulnya Menko ya. Menko pangkatnya kan cukup tinggi itu. Ya. Jadi kami serahkan dulu ke beliau. Harapannya memang tidak basa-basi, benar-benar mengundang dan akhirnya nanti menerima kami. Kemudian setelah itu kita launching buku dan setelah itu nanti bisa kita sebar dalam bentuk PDF. Ya, baik. Gitu, Pak. Terima kasih Pak Marwan Batubara, Sekretaris TP3, Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan Kilometer 50. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.